Daendels ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda tahun 1808 oleh Raja Belanda Louis Napoleon, adik Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte yang kala itu menduduki Belanda. Daendels diberi mandat terutama untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris yang berada di India. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808. Daendels melakukan berbagai perombakan besar-besaran. Tentara ditambah dari 3.000 menjadi 20.000 orang. Ia membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer baru. Daendels membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Membangun pangkalan angkatan laut di ujung kulon dan Surabaya. Serta membangun benteng-benteng pertahanan. Antara lain benteng di Mr. Cornelis yang sekarang dikenal sebagai Jatinegara, dan di Surabaya dibangunnya Benteng Lodwijk. Proyek utama sekaligus obsesi besar Daendels yaitu Jalan Raya Pos, yang dibangun dengan alasan menjaga kewibawaan Belanda Prancis dan secara militer, jika suatu saat datang serangan dari Inggris, serdadu-serdadunya dapat bergerak dengan cepat. Pada 1809, pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels rampung. Jalan ini memiliki panjang 1.000 km. Namun, kesuksesan Daendels meninggalkan luka mendalam bagi penduduk pribumi. Dalam membuat Jalan Anyer Panarukan, tak jarang para pekerja rodi menembus jalan yang sulit, menerobos gunung-gunung tinggi, jurang, dan hutan belantara. Herman W. Daendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos lewat sistem penjatahan pada para bupati yang kabupatennya dilalui jalan ini. Bila tak dapat menyelesaikan jatah sesuai waktu yang ditentukan, penanggung jawab teknis pengerahan rodi ini akan digantung sampai mati. Di Gerobokan, warga pribumi yang tewas diperkirakan mencapai 3.000 orang. Tak terhitung lagi jumlah rakyat yang mati lantaran kelaparan, karena penyakit malaria, dan kelelahan hebat. Di sepanjang Jalan Anyer Panarukan ini, sesungguhnya terdapat kuburan massal terluas di Pulau Jawa, bahkan Indonesia. Kendati telah banyak warga yang meninggal, namun Daendels tetap meneruskan proyek ini. Hal itu menimbulkan sikap perlawanan terhadap Daendels, seperti perlawanan Pangeran Cornel atau Pangeran Kusumadinata IX, Bupati Sumedang di Jawa Barat. Pangeran Cornel memang bukan Superman yang berotot besi dan bertulang baja. Namun ia tak gentar menghadapi Daendels. Pangeran Cornel miris melihat penderitaan rakyatnya yang harus mengerjakan jalan dengan membongkar bukit cadas yang sangat keras di kawasan Cadas Pangeran.
Penduduk Sumedang melakukan perlawanan ini didukung oleh bupati mereka. Untuk mengabadikan jasa-jasanya, masyarakat Sumedang mendirikan patung Pangeran Kornel berhadapan dengan Dendels. Pangeran Kornel digambarkan memberikan tangan kirinya ketika berjabatan tangan, sementara tangan kanannya memegang hulu keris naga sasra. Terhadap raja-raja di Jawa, Dendels pun bertindak keras, sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Ketika pasukan Inggris datang, mereka bersama-sama mengkhianati Dendels. Muncullah ketidakharmonisan antara pemerintah Belanda Prancis dan pejabat pribumi. Dendels ditarik pulang ke Belanda setelah jatuhnya Napoleon. Dendels mengabdi pada Raja Willem I. Ia dikirim ke Pantai Emas di Afrika. Di sini ia terkucil, kesepian, dan wafat pada 1818.